Bapak-Bapak akan mengetahui topik apa aja dari mata kuliah yang nantinya kita akan apa namanya pelajari seperti itu. Saya izin share screen dulu. Oke, oke. Untuk RPS-nya apa sudah terlihat di layarnya Bapak dan Ibu sekalian? Sudah, Bu. Sudah belum? Oke, oke. Sudah, sudah Untuk belum? yang RPS kali ini itu nanti pengampunya untuk yang mata kuliah geologi fisik itu ada saya dan ada Pak Halid. Nah, Pak Halid itu akan mengisi dari pertemuan awal sampai dengan UTS, rencana seperti itu. Nah, kemudian nanti baru dilanjut oleh saya. Untuk kuliahnya sebetulnya nanti bisa dibicarakan dengan Pak Halid. Kalau yang kelas reguler itu kan di hari Jumat ya untuk pelaksanaannya. Nah, kemudian Itu guru kan kita nggak ketemu untuk kita. yang selanjutnya, hmm, pokok pembahasan yang nantinya akan kita bahas itu pertama adalah pendahuluan. Jadi kalau masih belajar pendahuluan itu masih mempelajari tentang dasar-dasar apa saja ruang lingkup yang akan kita pelajari pada saat kuliah geologi fisik ini. Nah, kemudian nanti di pertemuan kedua itu akan ada tentang mineral dan batuan. Kemudian pertemuan ketiga membahas tentang batuan beku, aktivitas intrusif. Kemudian pertemuan keempat ada vulkanik. Pertemuan kelima pembahasan tentang pelapukan erosi dan tanah. Kemudian yang keenam itu sedimentasi dan batuan sedimen. Kemudian pertemuan ketujuh itu akan membahas tentang batuan metamorfik dan batuan metamorfisme. Kemudian nanti setelah pertemuan ketujuh ini akan ada ujian tengah semester. Berarti gara-gara Eda. Mungkin Pak Edwin Fernando bisa tolong di mute. Di Ya, mute aja, Bu. Di mute yang ribut itu, Bu. ya oke. Makasih. Kemudian nanti di pertemuan ketujuh ini akan setelah pertemuan ketujuh ini akan ada UTS atau ujian tengah semester. Nanti Bapak-Bapak akan ujian yang terkait materi dari pertemuan awal sampai dengan pertemuan ketujuh ini. Kemudian setelah pertemuan ketujuh ini akan ada pertemuan ke-8 membahas tentang gempa bumi dan struktur dalam batuan. Kemudian membahas tentang deformasi dan pembentukan pegunungan. Pertemuan ke-10 dia membahas pergerakan massa dan gerakan tanah. Ke-11 adalah siklus hidrologi dan air tanah. Ke-12 tentang lingkungan dan bencana geologi. Kemudian yang terakhir nanti ada energi dan sumber daya dan pertemuan ke-14 itu akan membahas tentang evaluasi. Nah, setelah pertemuan ke-14 ada yang namanya ujian akhir semester seperti itu. Nah, nanti setiap kali ujian itu wajib dikumpulkan di e-kampus. Ujian tengah semester, ujian akhir. Nah, itu harus dikumpulkan di e-kampus. Kemudian kalau tidak dikumpulkan di e-kampus, apalagi kalau ujian akhir semester atau UAS, kalau tidak dikumpulkan di e-kampus, nanti misalkan Bapak dan Ibu sudah mengerjakan, tetapi ternyata belum dikumpulkan, ya, atau terlambat mengumpulkan dari batas waktu yang telah disepakati. Nah, itu nanti secara di sistem itu, nilai Bapak dan Ibu tidak akan keluar, nilainya akan terbaca nilai E seperti itu, atau nilai yang tidak lulus seperti itu. Kemudian nanti kalau tugas itu juga dikumpulkannya di apa namanya di email seperti itu. Bisa di email, bisa juga di e-kampus tergantung besaran dari size tugasnya seperti itu. Nah, nanti untuk beberapa referensinya ada Smithpong, kemudian ada Tarbuk Lutjen, kemudian ada juga nanti buku Rock and Mineral. Nanti Bapak dan Ibu bisa mencari juga kalau di internet itu banyak yang bisa di open access untuk Rock and Mineral gitu. Kemudian nanti apakah ada praktikumnya atau tidak? Jadi kalau untuk yang geologi fisik ini nanti akan ada praktikumnya. Kemudian kalau yang kelas SMM ini biasanya kita praktikumnya ketika kami visit. Nah, rencana kami visit itu di bulan em, Oktober.
Itu di minggu kedua dan ketiga seperti itu. Nanti akan diinfokan juga oleh Pak Agus HR untuk jadwal perkuliahannya Bapak dan Ibu. Kemudian hmm, kita masuk ke materi pokok pembahasan. Oke, sudah terlihat di layar Bapak dan Ibu sekalian. Jadi, Sudah, Bu. ya, ya untuk ruang lingkupnya itu apa aja yang sebetulnya kita mempelajari di geologi fisik gitu. Nah, ini adalah ilmu-ilmu dasar sebetulnya dari semester awal ini. Kenapa Bapak dan Ibu dia berikan terkait mata kuliah geologi fisik. Ini adalah ilmu dasar atau lebih ke basic science seperti itu. Kemudian di perkuliahan kita punya bobot penilaian kurang lebih 100%. Nah, terdiri atas apa saja? Jadi akan ada nilai kuis dan praktikum ya. Jadi kuis dan praktikum itu nilainya 20%. Kemudian ada pengerjaan dan tugas itu 20%. Kemudian ada UTS dan UAS 30%, 30%. Jadi totalnya itu akan ada 100% seperti itu. Jadi kalau misalkan ketika kuliah, Bapak dan Ibu itu tidak mengikuti kuis dan praktikum, berarti kehilangan 20% dari komponen 100% penilaian. Kemudian kalau misalnya ikut kuis praktikum, kemudian ikut UTS, tapi nggak ikut UAS. Nah, itu udah bisa dipastikan Bapak dan Ibu tidak ikut, tidak dapat lulus dalam mata kuliah ini atau mengulang lagi di tahun depan gitu. Tapi saya rasa Bapak dan Ibu pasti bisa menjalankan semua rangkaian kegiatan perkuliahan baik dari kuis, praktikum, tugas, UTS maupun UAS seperti itu. Nah, jangan lupa nanti absensi ketika di e-kampus itu tetap harus absen. Nanti saya akan buka aksesnya. Jadi kalau misalnya kuliah itu bisa juga via Zoom seperti ini atau nanti kami kalau saya biasanya sudah menyiapkan recording perkuliahan. Jadi saya sudah menyiapkan record untuk perkuliahan tergantung dari modulnya yang ada seperti itu. Jadi kuliahnya itu bisa sambil Zoom atau nanti dia berbentuk recording apa namanya perkuliahan seperti itu. Nah, jadi misalkan kalau biar Bapak dan Ibu mengetahui apa aja yang kita pelajari, itu lebih ke bagaimana ruang lingkup geologi, kemudian tentang bagaimana tata surya, kemudian bagaimana pembentukan kerak bumi, lempeng samudra, lempeng benua, seperti itu. Lalu bagaimana sih proses alam itu bisa terbentuk, bumi itu bisa terbentuk bagaimana, kemudian proses-proses yang ada di dalamnya itu seperti apa, kemudian ada namanya hukum dan tatanan geologi. Kemudian bagaimana potensi geologi dan bagaimana pemanfaatan dan pemeliharaan tentang bumi. Jadi cakupannya seperti itu. Nah, ruang lingkupnya sebetulnya secara belajar geologi itu kita belajar tentang sistematik tentang geologi. Kenapa kita harus belajar geologi? Karena kalau misalnya nih Bapak dan Ibu kan akan mempelajari ketika nanti di semester berikutnya itu ada yang namanya mata kuliah petrologi petrografi, kemudian ada belajar nanti pemboran, ada belajar pemetaan eksplorasi. Nah, di mata kuliah ini, paling tidak Bapak dan Ibu sudah memahami betul basic prinsipal dasarnya, mengenal batuan, apa itu mineral. Nah, mungkin kalau yang kelas SMM, yang bekerjanya di Brakol, nah itu kan banyak melihatnya adalah eh, batu bara gitu. Nah, tapi sebetulnya jenis batuan itu banyak. Nah, kalau pengalaman saya cerita dari rekan-rekan dari BC itu ada yang mereka mengatakan kalau yang di jalan-jalan hauling itu adalah batuan skoria yang bisa dipakai. Nah, apakah betul itu batu skoria atau tidak? Nah, jadi Bapak dan Ibu itu bisa mengetahui beberapa komponen atau jenis-jenis batuan seperti itu. Mana sih yang dikatakan batuan, mana yang dikatakan mineral. Terus waktu zaman dulu, kalau mungkin Bapak dan Ibu mengetahui ada batu akik, saya nggak tahu di sini adakah yang menyukai batu akik. Nah, batu akik itu termasuk batuan atau mineral seperti itu.
Nah, itu Bapak bisa mengetahui seperti itu. Nah, terus kalau misalkan konstruksi gitu. Konstruksi kita juga bisa mengetahui kira-kira material yang nanti akan kita pakai itu dia pondasi di basementnya itu berupa batuan apa. Nah, ini kita juga mempelajari beberapa tipikal jenis batuan gitu. Kemudian bagaimana bisa terjadi gempa bumi? Nah, gempa bumi itu bisa terjadi karena pergerakan dari tektonik lempeng. Nah, tektonik lempeng itu apa saja? Seperti itu. Ada kerak bumi, ada kerak benua, kerak samudra seperti itu. Jadi ada dua komponen tektonik lempeng itu ada kerak benua sama kerak samudra seperti itu. Kemudian pada saat terjadi gempa bumi itu apa yang akan timbul? Misalnya ada indikasi terjadinya gunung api, kemudian adanya gempa bumi seperti itu. Jadi asal muasal pembentukan baik Ardi Gunung dari luar maupun dari dalam pembentukan bumi kita mempelajarinya. Kemudian bagaimana kita mempelajari tentang jenis-jenis pelapukan, kemudian gerakan tanah atau longsoran-longsoran seperti itu. Kemudian mempelajari juga tentang siklus hidrologinya. Nah, kemudian juga mempelajari bagaimana kondisi bawah permukaan dan mempelajari surface maupun subsurface seperti itu. Nah, kemudian di kita juga pelajari tentang hukum dan tatanan geologi. Apa aja yang kita pelajarin? Jadi tentang hukum superposisi, unconformity, suksesi fosil, kemudian ada apa namanya waktu pembentukan geologi, kemudian ada peta dan penampang geologi. Nah, ini kita mempelajari kalau nanti bapak-bapak itu mempelajari untuk mata kuliah tingkat lanjutnya adalah prinsip stratigrafi untuk mempelajari layer-layer pada setiap lapisan batuan, bagaimana pembentukannya seperti itu. Terus Bapak dan Ibu sekalian juga bisa mengetahui bagaimana batu bara itu bisa terbentuk gitu di beberapa tempat. Nah, kemudian potensi-potensi geologinya yang ada itu apa saja seperti itu. Kemudian siklus-siklus yang ada di bumi. Nah, kalau misalkan tadi sudah saya jawab mengapa kita harus mempelajari geologi seperti itu. Jadi ini adalah ilmu dasar. Nah, kemudian kalau misalkan geologi itu lebih banyak mempelajari bagaimana kondisi bumi maupun bagaimana kondisi struktur geologi yang ada di apa namanya bumi seperti itu. Kemudian gejala-gejala yang muncul. Jadi ada istilahnya kita the present is the key to the past. Jadi kejadian masa lampau itu bisa terekam pada jejak masa saat ini seperti itu. Nah, ini kok apa namanya secara keseluruhan ya gambarannya yang kita pelajari nanti. Pembentukan, sejarah, sampai dengan apa namanya, apa saja siklus yang berlangsung sampai hari ini di bumi kita ini. Nah, kalau dulu ada Pak James Huttons, jadi dia Bapak Geologi, kalau dari sejarah geologi sebelumnya, kenapa ada geologi gitu. Kemudian, nah ini yang saya bilang, the present is the key to the past. Ya, jadi di sini kan kebetulan Bapak dan Ibu juga semester 1 ini mempelajari tentang kimia, pelajari tentang fisika, seperti kan itu. Nah, di geologi ini juga mempelajari itu untuk apa sebenarnya kita belajari tentang kimia sama fisika. Dari fisika kita kaitkan dengan mata kuliah geologi fisik ini, kita mempelajari bagaimana sih kondisi gravitasi bumi yang ada gitu. Terus udah gitu banyak halnya. Kalau fisika-fisika itu nanti lebih banyak ke mata kuliah geologi struktur, menghitung apa namanya dari gejala-gejala pembentukan fracture seperti itu. Bagaimana gaya yang dihasilkan, berapa nilai vektor yang dihasilkan pada satu kali gaya atau dentuman. Nah, itu nanti di pelajaran lebih lanjutnya adalah geologi struktur. Nah, kemudian kenapa Bapak dan Ibu harus mempelajari kimia? Karena kalau kita belajar tentang batuan, tentang mineral, nah itu ada komposisi kimia yang terbentuk. Nah, kenapa kita harus tahu kimianya, unsur-unsur kimianya? Karena semua benda yang ada di alam ini tidak lepas namanya ada kandungan unsur kimianya seperti itu. Terus misalkan apa
apa namanya batuan beku, sedimen, metamorf itu punya kandungan mineral tersendiri. Nanti Bapak dan Ibu akan mempelajari tentang deret buan seperti itu. Nah, nanti kurang lebih kita pelajari itu nggak hanya dari apa namanya internet atau kita sebenarnya bisa belajar dari kondisi di alam begitu. Observasi, analisis, nah itu sangat diperlukan. Nah, kemudian nanti kita kalau biasanya kalau saya visit itu kalau misalnya sempat untuk kita observasi di luar, kita melihat apa namanya jenis-jenis batuan, terus bagaimana pembentukannya seperti itu. Nah, tapi kami hanya bisa melakukan itu ketika kami visit ke lapangan atau kami visit ke BRAU seperti itu, BRAU atau visit ke BIB seperti itu. Nah, itu aja mungkin. Nah, kemudian geologi ini tuh nanti banyak rumpun ilmu yang lainnya. Jadi mempelajari bagaimana mineralogi itu untuk batuan dan mineral, petrologi juga sama. Stratigrafi komposisi yang ada di bumi, terus habis itu tentang hubungan selaras atau tidak selaras pada kondisi lingkungan pengendapan, paleontologi. Nah, ini lebih ke fosil-fosil. Nah, apalagi kalau habis itu ada geologi struktur, geomorfologi, geofisika, geokimia, geologi ekonomi, geologi teknik, sampai dengan geologi lingkungan. Nah, ini tuh setelah ada pelajaran geologi fisik ini, ya ini semua rumpun ini tuh nanti akan kita bahas di dalam mata kuliah geologi fisik namanya, seperti itu. Mungkin itu, nah kemudian ya ini ilmu dasarnya. Makanya kalau orang bertanya, kenapa sih harus belajar kimia sama fisika gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita eksplor dari mata kuliah kimia dan fisika ini. Bagaimana kita mengkaitkannya untuk keilmuan lainnya, khususnya misalnya di tambang. Mungkin itu Bapak dan Ibu pengantar untuk di awal perkuliahan. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Mungkin ada yang mau didiskusikan sebelumnya. Oke. Apakah ada Bapak dan Ibu sebelum saya akhiri perkuliahannya? Mungkin untuk ini kali Bu ya, ini saya mau nanya. Untuk presensinya kan harusnya kita sudah 2 kali nih Bu ya, Iya. jadi dibuka semua gitu ya Bu. Eh, Presensinya nanti dibuka satu kali dulu ya Pak, karena kan saya baru mengisi pendahuluan. Nanti yang kedua itu akan dijadwalkan kembali penggantinya seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya misalnya ya ada dosen nih nggak semua nggak hanya mata kuliah saja sama Pak Halid misalnya ada di beberapa mata kuliah lain. Di saat dosennya belum mengisi, nanti akan digantikan hari seperti itu. Jadi hari Berarti, ini, mm, Bu, berarti untuk minggu ini Bu kita ada 2 kali pertemuan atau sekali pertemuan ini aja Bu, pembukaan aja. eh, Karena saya kan ah karena kita kan sudah harusnya di minggu kedua ini kita sudah 2 kali pertemuan. Sementara untuk geologi ini kita baru sekali nih Bu pertemuan Bu. ya nanti saya coba menghubungi lagi Pak Halid supaya Bapaknya bisa mengisi atau tidak di minggu ini. Tapi apa namanya untuk hari ini kita minggu ini untuk mungkin baru saya aja ya mengisi di awalan. Saya bantu Pak Halid aja karena saya belum bisa menghubungi bapaknya. Nah nanti Oh, bisa dikejar. kalau Iya, begitu terima kasih Bu kabar baiknya. ya sama-sama. Tetap Bapak dan Ibu tetap mendapatkan haknya untuk mendapatkan materi kuliah gitu. Nah nanti kalau misalkan Pak Halid tidak bisa mengisi, mungkin nanti saya akan mengisi lagi seperti itu. Nah, saya perlu koordinasi kembali, mungkin apa bapaknya terlewat untuk jadwalnya. Tapi kalau untuk yang kelas reguler, sebetulnya bapaknya sudah melakukan perkuliahan minggu lalu, begitu. Nanti kita jadwalkan Bu, ulang. mahasiswa baru ini pada semangat soalnya Bu. Kenapa, Untuk Pak? haknya, mahasiswa baru ini pada semangat, lagi ngejar Iya. haknya semua Bu.
Nanti setahun baru. Bu, Ya, untuk ya. jadwal perkuliahannya apakah tetap di hari ini atau berubah nanti, Bu ya? Nah, ini tergantung kesepakatan dari bapak-bapaknya. Kalau misalkan di pagi hari ini, misalkan kuliahnya hari apa nih? Hari Kamis jam 8. Kalau misalkan rekan-rekan masih banyak yang tidak bisa untuk hadir di jam saat ini, misalnya harus kerja atau bagaimana, mungkin kita bisa diskusikan. Nah, ini gimana kuliahnya mau dijalankan hari Kamis jam 8 atau mau di malam hari seperti itu. Kalau malam hari paling jam 7 malam ya. Ditetapkan Jadi sementara di KRS ditetapkan aja. itu, Bu. Ya, ditetapkan di hari ini aja dulu ya, Pak, jadwalnya. Ya nanti Ya, ditetapkan Ya, Bu. hari ini karena apapun kendalanya kita Kenapa, pekerja ini Pak, Mas shift, Suri? ada yang siang, ada yang shift malam. Jadi akan selalu tidak tepat, Bu, kalau untuk masalah jamnya. Cuman kita kan minta kebijakan dari dosennya aja kalau pada saat kita perjalanan pekerjaan, pada saat kita masih posisi di pekerjaan, mungkin itu aja. Makanya kita berharap ada rekod kuliahnya itu, Bu. Kasih, Bu. Oh ya, ya sama-sama. Kalau mata kuliah yang saya itu pasti ada recordingnya. Kalau saya juga udah nyiapin materi kuliahnya. Sebetulnya saya juga bisa memberikan materi pertemuan keduanya, tapi saya harus izin dulu ke dosen tandem saya, Pak Halid, apakah beliau mau mengisi kuliahnya atau tidak. Nah, nanti Pak Halid akan saya juga minta untuk recording. Barangkali ada yang tidak bisa hadir di saat perkuliahan gitu. Kirim link Google Drive-nya di grup seperti itu. ya, Bu. Ya, saya Makasih. sambil buka. Ya, sama-sama, Pak. Sambil buka untuk yang di e-kampus. Nah, kalau absensi saya buka 1 kali 24 jam ya, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Jadi barangkali nanti kalau ada yang di dalam perjalanan, kemudian ada yang di set dan tidak ada sinyal, mungkin di saat nanti ada sinyal, Bapak buka absensinya. Lalu isi presensi kuliahnya. Sudah bisa mengisi presensi perkuliahan kan, Pak? Semuanya? Sudah, Bu, Bisa, sudah. Bu. Udah, oke. Oh, belum dibuka ini ya memang ya, Bu. Ya, ini baru mau saya buka untuk kelas. Semuanya di kelas A ya, Bapak dan Ibu ya? Atau ada Nggak jelas, Bu, kelas B? kelasnya, Bu, yang dari ITSB daftarnya lain, grupnya Heeh. lain. Pokoknya yang sesuai KRS aja kita ngikutnya sementara ini, Bu. Oke, saya buka dua-duanya aja kalau begitu ya, kelas Terima kasih. yang SMM yang A dan yang B. Nanti saya buka 1 kali dulu pertemuan. Nanti presensi mandiri ya, Bapak-Bapak. Nanti RPS-nya saya kirimkan agar bapak-bapak juga tahu apa namanya, apa saja yang nanti akan dipelajarin. Oke, em, oke, yang kelas A udah saya buka absensinya. Silakan bapak dan ibu absen. Kemudian yang kelas B sudah bisa yang kelas A bapak dan ibu. Makasih, Bu, makasih, Bu. Oke. Nah, mungkin nanti diisi dulu presensinya. Mungkin terkait perkuliahan ada yang mau disampaikan lagi? Mana Bapak Dullah? Ada saran-saran? Pak Mas dari Mungkin sambil menunggu absensi, saya boleh dokumentasikan dulu untuk setiap pertemuan. Jadi nanti kalau perkuliahan di akhir, selama perkuliahan di awal, misalkan Bapak dan Ibu tidak mengaktifkan kamera, tidak masalah. Kemudian tapi ketika di akhir, kalau misalkan bisa,
dan berkenan untuk mengaktifkan kameranya karena untuk pelaporan BAP perkuliahan seperti itu. Mungkin Bapak Bisa. dan Ibu boleh tolong aktifkan kameranya. Nanti setiap perkuliahan tolong diingatkan Pak Halid ya kalau untuk apa di cap di screenshot. Saya belum tahu ketua kelasnya di sini siapa yang kelas SMM. Nah, mungkin kalau boleh menunjuk satu koordinator untuk kelas SMM. Jadi nanti kalau sambil perkuliahan, selesai berkuliah, nanti tolong didokumentasi gitu. Pak Agus Setiabudi, Bu. Pak, Pak Agus Setiabudi. Sembarangan. Jangan, Bu. Nanti didiskusikan ya, Bapak-bapak. Kalau grupnya SMM, Bu, kita sudah sepakat, Bu, itu Pak Agus yang terpilih dengan polling yang 95%, Bu. Oh ya, siap. Sembarangan. Ya, nanti jadi koordinator kelas ya, Pak, untuk ketua kelasnya seperti itu. Ah ya, Pak Agus sudah bersedia itu, Bu. Iya. Yang mana yang Pak Agus? Mana Pak Agus? Dimunculkan Pak Agus wajahnya. Oh, Pak Sembarangan, Bu. Agus setia ya? Itu sudah dimunculkan, Bu, yang ganteng itu, Bu. Siap. Bapak-bapak banyaknya dari MTL atau di mana aja, Pak? MTL sama Brokol, Bu. Oh, Yang MTL ikut sama berapa? berapa? Ya. Oke, sudah. Saya izin capture dulu di layar pertama. 1, 2, 3. Sebentar, saya capture lagi. Oke, saya kirim di grup aja. Kemudian yang kedua ya, Bapak dan Ibu, saya izin capture sebentar. Oke, oke, 1, 2, 3. Oke, udah. Saya sudah kirimkan di grup. Oke, mungkin sekian untuk pertemuan perkuliahannya hari ini. Kalau misalkan ada kendala terkait perkuliahan, itu bisa nanti terkait kuliah geologi fisik ya Bapak dan Ibu. Kalau misal Pak Halid belum mengisi lagi, nanti tolong info saya seperti itu. Itu aja. Baik, Bu. Ya, mungkin saya izin terlebih dahulu ya Pak, karena saya melanjut kelas yang reguler. Nanti kalau mau PPT dan RPSS mungkin setelah kuliah saya kirimkan ke grup ya Bapak dan Ibu. Baik, Bu. Oke. Oke, Terima kasih, terima Bu. kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum Pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Terima kasih, Bapak. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live semua. Izin juga, Bu. Ya.